Mari kita kaji. Artinya di sini karena kajiannya laisalaka, di sini membahas Nabi Muhammad dan ujungnya nanti sifatnya Nabi Muhammad. Maka tidak ada salahnya ketika bulan Maulid ini saya sebagai pengkaji menyajikan Maulidun Nabi. Artinya kita baca Al-Quran itu kita juga bisa ingat kepada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan menceritakan Nabi Muhammad dan sifatnya Allah, nanti ke bawahnya itu, dan sifatnya pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mari kita mulai dari ceritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya pahami di dalam Maulidun Nabi ini berangkat dari ayat, salah satu ayat di dalam surah Al-Anbiya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pertama, utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat kepada alam semesta ini semuanya. Artinya tidak milih-milih. Selain Allah mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sekalian sampai makhluk-makhluk yang lain itu mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja mendapatkan rahmat dari nurnya Muhammad. Diceritakan itu mas kawinnya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena tahu Nabi Adam sebelum diciptakan semua ini Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dipertegas oleh Allah, laula ya Muhammad ma khalaqtu min aflaq. Artinya andaikan tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan ada semuanya ini. Maka dari itu kita itu harus benar-benar berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, benar-benar mengingat sebagaimana yang diperintahkan Allah SAW, menyanjung Nabi Muhammad sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena di sini saya membacakan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita sadar bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menjadi Rasul setelah usia 40 tahun. Maka untuk mencapai usia 40 tahun itu dimulai dari lahir, dari nur yang tadi, terus nurnya dititipkan kepada orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke muka bumi dengan jalur dititipkan gen DNA Nabi Muhammad itu dititipkan kepada orang-orang soleh, dari Nabi Adam, terus dari sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai kepada Sayyid Abdullah, sampai kepada Sayyidah Aminah. Itu ditelusuri sejarahnya orang-orang baik dan orang-orang terkemuka di dunia Arab sejak itu. Artinya dunia Arab itu dari dulu sudah dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peradaban Islam, karena di dalam peradaban Islam yang mulia itu dunia Arab. Karena orang Indonesia itu waktu itu masih suka, Nabi Muhammad berperang di Indonesia masih suka panggang ayam gitu. Setelah itu Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini dengan begitu bahagianya, sampai makhluk-makhluk yang namanya ikan itu bahagia. Yang di langit setan itu tidak bisa mengambil informasi apa yang akan terjadi. Terus setelah itu betapa bahagianya Nabi Muhammad lahir, karena lahirnya Nabi yang terakhir. Artinya kita bahagia, diceritakan bahagia dan juga sirna kesirikan
Walaupun Nabi Muhammad itu ditinggal artinya abah beliau itu meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Secara logika kan kalau sesuai ajaran Al-Quran kan kita itu harus menghormati kedua orang tua, karena Nabi Muhammad paling mulia setelah lahir tidak punya bapak, dan waktu kecil itu tidak punya ibu ummi. Berarti Nabi Muhammad itu tidak pernah punya salah kepada bapak dan ibunya, abah dan umminya. Terus yang kedua, pernikahan abah dan umminya Nabi Muhammad itu menurut ulama fikih sah. Itu pertama poinnya. Yang karena menjadi pilihan itu Sayyid Abdullah itu paling gantengnya orang pada saat itu, dan Sayyidah Aminah itu juga paling cantiknya orang di saat itu. Setelah itu lahir disusuin oleh Ummi Saibah ya. Siapa pertama kali yang menyusui Nabi? Hah? Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Suaibah ya. Disusuin oleh Suaibah, Siti Suaibah. Sebelum itu ditemanin ibunya Nabi Muhammad itu sebelum lahir ditemanin oleh Sayyidah Maryam, dan juga ditemanin oleh Asiyah istrinya Fir'aun. Karena sendirian di kamar itu maka dihadirkan. Di saat itu semua alam ini menunjukkan gejolak kebahagiaan di saat itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan karena Sayyidah Aminah tidak bisa menyusui atau susunya itu masih tidak mengalir, dan kebiasaan orang Arab menyusukan kepada orang yang biasa menyusui. Jadi setelah dari ibu rodok yang pertama itu, terus Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Di sini sudah dimulai, dirancang, didesain untuk mencapai ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena ada juga Nabi Muhammad itu basarun lakal basar. Memang prosesnya seperti manusia biasa, tapi tidak ada yang sama derajatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya paling utama itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir kecil dibersihkan lagi. Ketika bermain Nabi Muhammad itu langsung diturunin oleh malaikat Jibril, dibersihkan hati yang kotor-kotor itu dibersihkan. Artinya dari sini kita itu harus membersihkan hati sejak kecil, bukan mulai dari tua, sejak kecil. Kalau Nabi Muhammad dibersihkan oleh malaikat Jibril ketika bermain, yang namanya awan itu biasa memayungi Nabi Muhammad. Artinya temannya Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah malaikat. Kalau kita kan beda, malaikat dan bisa interaksi langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ketika dewasa kan mau dijadikan Rasul. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil terus menjadi remaja. Remaja ini sudah bisa berdagang antar negara. Bayangkan saja Nabi Muhammad itu dari Arab sampai ke Syam, sampai ke Irak kalau itu, sekarang itu, dan mendapatkan laba yang banyak. Di sini akan dibahas perdagangan Nabi Muhammad itu tidak pernah riba ya. Nanti setelah saya terangkan Maulidun Nabi ini kita bahas kajian tafsir. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sukses berdagang. Buktinya apa? Buktinya itu ketika mas kawin mengawini Sayyidah Khadijah itu unta yang mahal, beberapa unta itu. Berarti kan sukses, di masa remaja sudah sukses. Dan kawin
Sebelumnya itu ketemu dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Abdullah bin Thalib, kakeknya kan begitu. Artinya proses hidup, tapi nanti setelah kawin baru menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, turunlah surah Al-Alaq itu. Ketika Nabi Muhammad SAW beribadah di Gua Hira itu, turun ayat Iqra, diturunin langsung. Oh, ini yang dulu kecil, yang sudah lahir, yang nurnya sudah dikenal. Kata malaikat itu, ini sudah besar, sudah 40 tahun. Artinya bisa ditarik garis benang merah. Orang itu ketika mau mencapai umur 40 tahun atau 40 tahun ke belakang, biasanya orang itu semakin terkenal dengan kebaikannya, seperti Nabi Muhammad SAW. Baru setelah 40 tahun ini jadi Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul yang diutus, yang di awal bahagia semua alam, dan akhirnya happy ending. Nabi Muhammad ini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat yang bisa digambarkan, semisal rahmat yang bisa digambarkan di sini ialah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menjadi Rasul itu rahmat, yang nikmat atau anugerah dari Allah yang paling utama. Dan yang kedua, Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu Al-Quran, sehingga kita sampai sekarang bisa terarah hidup kita. Dan Nabi Muhammad bisa menjadi hadis, kata-katanya, pekerjaannya, dan juga ikrarnya, pengakuan Nabi Muhammad ketika mengiyakan pekerjaan itu bisa jadi hadis. Itu model rahmat yang kita dapatkan sampai sekarang. Rahmatan lil alamin, dari substansi kandungan dari akhlaknya diterangkan di dalam Al-Quran, pekerjaannya diterangkan di dalam hadis. Buah dari Al-Quran dan hadis itu rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Umpamanya sifatnya Nabi Muhammad SAW itu azizun, harisun, sangat peduli kepada umatnya. Ini kan kita dapat dari Al-Quran. Dan yang paling dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana nasibnya umatnya kelak. Ummati, ummati. Nabi Muhammad ketika mau meninggal itu yang diingat ummati, ummati. Dan nanti bisa memberi syafaat. Nanti itu disuruh kepada Nabi Muhammad, umatnya diberi syafaat, bisa selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Artinya di situ Allah memberikan perintah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang namanya amar ini kan sallu, bersolawatlah, memintalah rahmat dan anugerah semoga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu perintah dari Allah. Maka wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad di dalam sholat. Kalau di luar sholat hukumnya sunnah, karena perintah wajib hukumnya. Maka di dalam sholat wajib. Kalau tidak baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak sah sholatnya. Itu implementasi dari ayat shollu alaihi wasallimu taslima. Di dalam sholat orang Islam itu harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW selama 5 kali sehari paling sedikit. Baru setelah itu bersolawat sunnah. Solawat sunnah. Karena kalau yang saya pahami, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan memberikan rahmat dan juga memberikan wassalatu wassalam rahmat
dan keselamatan, kesejahteraan itu diterangkan oleh musannif di dalam kitabnya. Musannif itu kalau yang mengarang kitab itu orang baik. Kita juga diberi contoh oleh para musannif kitab, dan juga malaikat bersolawat memintakan rahmat dan anugerah semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad dari dulu sampai sekarang. Yang namanya rahmat dan anugerah itu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Muhammad itu sudah dapat jaminan golden ticket untuk masuk surga. Tapi dari nurnya, dari kecilnya, dari semuanya itu dimintakan rahmat. Dan terkhusus ketika Nabi Muhammad sudah menjadi utusan sebagai rahmatan lil alamin. Karena bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa gunanya kita bersolawat? Di dalam surat Al-Ahzab itu dijelaskan semua di situ mengenai keluarga Nabi, mengenai ayat-ayat tentang Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul, mengenai solawat diantaranya. Umpamanya kita yang mengenai akhlak, kita menjumpai istri Nabi harus menggunakan akhlak, harus tidak bertatap muka secara langsung. Dijelaskan di surat Al-Ahzab juga, paling mulia itu ialah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir diantaranya yang paling penting menurut saya setelah saya buka-buka itu, ternyata Allah dan malaikat juga bersolawat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya ada korelasi. Kita oleh Allah disuruh, diperintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata kita juga diberi rahmat dan fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bunyi ayatnya, ayat 43 di surat Al-Ahzab itu, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah bersolawat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan artian memberikan rahmat, dan rahmat Allah ini merupakan fadl yang paling besar. Di antaranya yaitu adanya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad. Dan rahmat sehari-hari yang kita dapat, bisa bernapas, bisa dulu mati ilan nur, embel-embelnya beda yang awal tadi. Kalau umatnya Nabi Muhammad menerima solawat dari Allah dan malaikatnya, itu supaya tetap mendapatkan hidayah, diberi rahmat setiap hari, bisa makan, bisa bernafas. Semoga umatnya Nabi Muhammad ini tetap dalam hidayah sehari-harinya, sampai dari dulu sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Wa kana bil mu'minina rahima, itu sifat atau belas kasih Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Berangkat karena umatnya Nabi Muhammad ini hidup di zaman akhir, dan iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad, walaupun tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka umatnya Nabi Muhammad di dalam satu ayat disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Artinya referensi saya Allah bersolawat kepada umatnya Nabi Muhammad ini tidak terbantahkan. Ini dari kitab Tafsir Al-Qurtubi menurut Ibnu Abbas, seperti yang saya terangkan ini. Dan ada ceritanya di bawahnya juga, Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, apakah Allah bersolawat kepada umatnya? Dijawab, iya, tapi ada embel-embelnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Diberi embel-embel di dalam hadisnya. Dan kita ini tidak jauh beda dengan Bani Israel, ngeyelnya ya sama, mendapatkan keutamaannya juga sama. Ingat, artinya kita diberi rahmat oleh Allah, dibacakan istighfar oleh malaikat supaya kita tetap dalam
hidayah. Dan juga ditegaskan lagi di hadisnya itu, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sabaqat ghadabi, mendahului murkaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis qudsi ya. Artinya substansi dari inna rahmati sabaqat ghadabi, artinya kalau umatnya Nabi Muhammad tidak taat kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW dan ajarannya, tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan rahmatnya Allah yang datang, melainkan kemurkaan Allah yang datang. Karena ditutup tadi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, ada murkanya. Ketika ditarik rahmatnya Allah, maka yang datang bukan rahmatnya Allah lagi, yang datang apa? Murka ya. Maka harus dijaga, kita itu harus mensyukuri rahmat Allah, jangan sampai murka Allah yang datang. Mari kita masuk kepada pembahasan tafsir di sini. Ketika tahu sifatnya umatnya Nabi Muhammad yang durhaka kepada Nabi Muhammad, maka bukan urusan Nabi Muhammad lagi itu. Fasbir, sabarlah engkau Muhammad sampai orang-orang yang kafir itu masuk Islam. Karena atau disiksa oleh Allah karena dolim dengan kekafirannya. Dibuka, ya semuanya itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Yang paling kuasa itu mulkan wa khalqan wa abidan, menciptakan, menjadi Tuhan. Yang memiliki segala-galanya itu Allah. Maka Allah mempunyai sifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Allah itu bisa mengampuni siapa saja dan menyiksa siapa saja. Dan Allah itu Ghafurur Rahim, pengampun dan welas bi ahli taatihi, dengan orang yang taat. Kalau tidak taat, jangan mengharapkan Ghafurun Rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba dhafan mudhafa. Di sini orang yang iman tidak boleh memakan riba. Riba itu ialah transaksi yang ada tambahan. Tidak boleh transaksi 1 juta menjadi 1.300.000 umpamanya, atau setiap transaksi yang ada tambahan setiap masanya sampai dan sengaja diulur waktunya, tidak ditagih asal menambah, itu namanya riba. Jauhilah riba. Ketakwaan itu menjauhi riba, karena dengan menjauhi riba kita menjadi orang yang beruntung. Dan takutlah kepada neraka, karena neraka itu dijanjikan bagi orang yang kafir. Taatlah, di sini takwa, taat, menjalankan perintah Allah sebagaimana bersolawat itu masuk. Wa atiullah wa rasulallah lakum turhamun, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan lakum turhamun, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan juga kejarlah pengampunan Allah dan juga surga, di mana surga itu luasnya satu surga itu ada 8. Satu surga saja itu 7 langit 7 bumi, artinya kali 8. Nanti bisa masuk semua umatnya nabi-nabi itu. Luasnya 7 langit 7 bumi. Ini dijanjikan kepada dan menjauhi maksiat, dan juga orang yang infak, karena tahu ayatnya infak, anfiku
min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum, lalu infak fi taatillah karena Allah dalam keadaan melarat atau keadaan gampang terus infak. Dan juga orang yang menahan marah, orang yang tidak marah-marah. Kalau semangat boleh, tapi tidak boleh marah-marah. Nah, kalau kita marah-marah itu bukan rahmatan lil alamin, mengedepankan ego militan itu bukan rahmatan lil alamin. Kalau semangat bukan marah. Artinya kita tidak boleh marah-marah. Dan harus bersifat wal afina anin nas, orang yang memiliki sifat bisa mengampuni. Karena orang yang bisa seperti itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, artinya kita semoga dari awal sampai akhir kajian ini mendapatkan substansi-substansi yang bisa kita amalkan, dan juga mendapatkan tahu sifatnya Allah itu Ar-Rahim, belas kasih. Sifatnya Nabi Muhammad Azizun Harisun, peduli kepada umatnya. Artinya kita harus bersifat juga tidak marah-marah, tidak militan, juga bersifat bisa saling wal afina anin nas, bisa saling bersosial dengan baik, tidak usah bertengkaran karena beda pilihan, tidak usah bertengkar, kita bisa memaafkan satu sama lain, dan kita harus semangat untuk kepentingan umat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.